Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di media pembelajaran Kimia Dasar 2 dan pada video kali ini kita akan membahas materi tentang senyawa oksida. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kita berkenalan dulu nih dengan senyawa oksida. Apa sih itu senyawa oksida? Nah, senyawa oksida adalah suatu persenyawaan antara suatu unsur dengan oksigen. Nah, di mana secara umum bisa kita tuliskan senyawa oksida ini sebagai A2OX. Nah, A2OX ini kita akan jelaskan satu persatu ya. 2 ini adalah valensi dari O. Masih ingat ya? O itu valensinya 2. Nanti tolong dibuka kembali tentang pelajaran tentang valensi. Sedangkan X di sini adalah valensi dari unsur A. Jadi berlaku kebalikan. Begitu ya. Nah, kemudian apa saja sih pembagian dari senyawa oksida ini? Nah, di sini senyawa oksida ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada oksida basa, yang kedua ada oksida asam. Nah, kalau oksida basa ini sudah tentu dia termasuk dalam oksida logam. Yang kedua ada oksida asam. Oksida asam ini termasuk dalam oksida non-logam. Yang ketiga yaitu ada oksida amfoter. Biasanya oksida amfoter ini dia termasuk dalam oksida metaloid. Yang keempat oksida indiferen dan yang kelima adalah oksida lain. Kita akan bahas satu persatu kelima macam senyawa oksida ini. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah oksida basa terlebih dahulu ya. Apa itu sebetulnya senyawa oksida? Oksida basa khususnya ya. Oksida basa adalah suatu logam yang dapat menghasilkan basa atau hidroksida bila oksida tersebut direaksikan dengan air. Jadi, contohnya di sini yaitu Na2O, K2O, CaO, SRO, FeO, Fe2O3, ZnO, dan masih banyak lagi. Jadi yang perlu anak-anak ketahui di sini, oksida basa itu pasti dia terbentuk dari oksida logam atau oksida yang tersusun dari unsur logam ya. Itu pasti oksida basa pasti oksida logam. Harus dipahami ya, tetapi oksida logam belum tentu dia termasuk dalam oksida basa. Karena nanti dia bisa saja masuk ke oksida indiferen, bisa saja masuk ke oksida amfoter. Nah, kita akan bahas nanti ya, apa itu oksida indiferen dan oksida amfoter. Yang sekarang kita fokuskan terlebih dahulu di sini adalah oksida basa. Jadi oksida basa sudah tentu oksida logam, tetapi oksida logam belum tentu oksida basa. Nah, supaya anak-anak bisa paham yang dimaksudkan pengertiannya di sini, coba kita lihat ke reaksinya. Nah, ini ya. Jadi, oksida basa tadi adalah oksida yang bisa menghasilkan basa. Basa apa sih, Bu? Basa itu adalah senyawa yang di dalamnya terdapat gugus hidroksida. Gugus hidroksida itu yang mana? Ini, gugus hidroksida adalah OH-. Mohon maaf, ini minnya harusnya muatannya di atas ya. OH-. Jadi semua senyawa yang ada OH-nya itu dinamakan dengan senyawa basa. Jadi oksida basa adalah oksida, ini namanya oksida kan ya. Pokoknya kalau ada O-nya berarti namanya oksida. Oksida yang apabila ketika direaksikan dengan H2O, dia akan menghasilkan senyawa basa yang ada OH-nya. Nah, ini macam-macamnya reaksinya seperti ini. Cara taunya, Na2O ketika direaksikan dengan H2O, dia akan menghasilkan NaOH. Taunya dari mana? Lihat valensi dari Na. Valensi dari Na itu berapa? 1. Karena valensinya 1, maka basanya adalah NaOH. Sama-sama 1 ya. Na itu plus 1, OH itu muatannya -1, sehingga saling mengurangkan. Jadi NaOH. Selanjutnya contoh lainnya, K2O. Kebetulan valensinya juga sama, 1. Maka ketika dia membentuk senyawa basa, sesuaikan saja dengan valensi dari K. Karena 1, maka rumus senyawa basanya adalah KOH. Bu, contoh valensi yang valensinya tidak 1 dong, Bu. Oke, kita contoh yang lain ya. Misalkan CaO. Ca itu ada di golongan 2, maka valensinya adalah 2. Sehingga ketika bereaksi dengan H2O, dia akan membentuk senyawa basa. Senyawa basanya apa?
ikuti saja valensi dari Ca. Berarti Ca OH 2 kali. Ingat Ca valensinya kan 2. OH di sini muatannya kan 1 min. Maka supaya netral, supaya 0 muatannya, CaOH 2 kali. Begitu juga untuk yang misalkan kita ambil yang valensinya 3. Misalkan di sini Fe2O3. Fe, ingat ya, 2 ini punyanya valensinya O, 3 ini valensinya Fe. Maka ketika dia membentuk senyawa basa, maka akan membentuk FeOH 3 kali. Kenapa 3 kali? Ikut valensinya Fe. Valensinya Fe di sini kebetulan 3. Jadi jumlah OH-nya juga 3. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, nah jadi secara umum bisa kita tuliskan rumusnya oksida basa plus H2O akan menghasilkan senyawa basa. Ini pasti akan terbentuk senyawa basa. Nah, untuk tata namanya di sini kita bagi ya, ada sistem lama dan ada sistem baru. Untuk sistem lama di sini anak-anak kita bisa menuliskannya seperti ini ya. Nama logam dituliskan dengan nama Latin, kemudian akhiran iumnya diganti dengan O atau I. Nah, cara membedakannya bagaimana untuk O dan I? Kalau valensinya tinggi, jadi ada beberapa logam yang dia punya valensi lebih dari 1. Nah, biasanya logam yang punya valensi lebih dari 1 itu adalah logam-logam yang dari unsur golongan B. Jadi dia bisa punya valensi lebih dari 1. Nah, untuk yang valensi tinggi, artinya misalkan nih, besi. Besi dia punya 2 valensi, 2 sama 3. Itu kita bagi ya. Yang valensi 2 berarti valensi rendah, yang valensi 3 berarti yang valensi tinggi. Jika valensinya tinggi, maka kita tulis dengan akhiran I. Tetapi jika valensinya rendah, berarti misalkan besi tadi, berarti valensi rendahnya 2, maka kita tuliskan dengan akhiran O. Nah, itu untuk nama logamnya. Kemudian nama O-nya diikuti dengan oksigen, diganti akhirannya ida sehingga menjadi oksida. Contohnya misalkan FeO. FeO di sini ada FeO sama ada Fe2O3. Nah, berarti yang mana yang valensi tinggi, mana yang valensi rendah? Valensi rendah berarti yang FeO ya. Jadi sebetulnya ini Fe-nya bukan 1 ya, Nana ya. Jadi Fe di sini adalah valensinya 2. Ingat, O itu kan valensinya 2, tetap harusnya tertulisnya seperti ini nih, kalau mau kalian tuliskan, Fe2O2. Nah, kebetulan sama kan, 2 sama 2. Nah, karena sama, bisa saling mengurangi, bisa disederhanakan menjadi FeO. Jadi, Fe di sini valensinya bukan 1, melainkan 2. Nah, yang bawahnya Fe2O3, berarti valensinya berapa? Lihat yang ini, lihat angka yang di O. Fe2O3 valensinya 3. Maka yang valensi tinggi adalah Fe2O3, valensi rendahnya adalah FeO. Sehingga namanya akan menjadi bagaimana? Yang atas namanya menjadi ferrooksida, yang bawah namanya menjadi ferrioksida. Contoh lain misalkan SnO sama SnO2. Nah, sebetulnya untuk lebih tepatnya kita harusnya menggunakan aturan Bilox ya. Nanti kita akan belajar tata nama ini dengan aturan Bilox sehingga kemungkinan kesalahan valensi itu sangat kecil. SnO, Sn di sini valensinya 2. Sedangkan yang bawah SnO2 sebetulnya ini anak-anak bisa kalian tuliskan sebetulnya bukan SnO2 ya. Awalnya Sn2O4. Nah, karena 2 sama 4 ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 semuanya, bisa kita tulis menjadi SnO2. Sehingga SnO2 di sini valensinya sebetulnya 4, SnO yang di atas valensinya adalah 2. Sebetulnya ini akan sangat jauh lebih mudah untuk dipahami jika menggunakan aturan Bilox ya. Sementara diterima dulu, nanti kita akan belajar dengan aturan Bilox ya. Nah, yang atas ini
valensinya 2, yang bawah valensinya 4. Berarti yang valensi rendah adalah yang atas SNO, yang valensi tinggi adalah SNO2. Sehingga namanya yang atas menjadi stanooksida, yang bawah menjadi stanioksida. Dan begitu juga untuk rumus senyawa oksida yang lainnya kalian bisa pelajari. Nah, ada yang ingin Ibu sampaikan di sini. Bagaimana Bu kalau ternyata logamnya hanya punya satu valensi saja, khususnya yang golongan A ya. Golongan A ini umumnya dia hanya punya satu valensi saja. Berarti ya dituliskan bagaimana Bu? Ya sudah, berarti sistem lama sama sistem barunya tidak ada bedanya. Misalkan Na2O, maka namanya bisa kita tuliskan menjadi natrium oksida. K2O kita tuliskan menjadi kalium oksida. Nanti sistem barunya tidak ada bedanya. Oke, ini sistem lama menggunakan akhiran O dan akhiran I. Lalu bagaimana dengan sistem baru? Sistem baru bisa kita kenali juga dengan istilah lainnya yaitu sistem stok. Sistem baru ini bukan lagi dengan menggunakan akhiran O dan I. Karena ternyata beberapa logam itu dia punya jenis valensi tidak hanya 2, ternyata lebih dari 2. Nah, kalau punya lebih dari 2, kita akan kesulitan menuliskannya ya. Ada O, ada I, nanti masa apalagi yang akan kita pilih hurufnya ya. Sehingga untuk yang sistem baru, nama logamnya sama. Nama logamnya kalau yang sebelumnya pakai nama Latin, untuk sistem baru, nama logamnya ditulis dengan nama umum. Jadi kalau misalkan Fe tadi pakai nama Latinnya verum, berarti akhiran I atau O, feri atau vero. Nah, dengan sistem baru, bukan lagi dengan nama Latin verum, tapi dengan nama umumnya yaitu besi. Kemudian diikuti dengan valensi logam tersebut. Kalau logamnya punya lebih dari satu jenis valensi. Oke, bisa dipahami? Ibu ulang lagi. Kalau logamnya punya lebih dari satu jenis valensi, maka kita tulis berapakah valensinya. Tapi kalau cuma punya satu Bu, misalkan natrium, kalium, kemudian yang khususnya golongan A, berarti tidak perlu kalian tuliskan valensinya. Nah, kemudian diikuti dengan oksida. Contohnya, misalkan FeO sama Fe23. Kalau dengan menggunakan sistem baru, kita tuliskan sebagai berikut. Besi 2 oksida. Ini valensinya 2, berarti yang bawah valensinya 3. Berarti kita tuliskan besi 3 oksida. Contoh yang lain, misalkan tadi SNO sama SNO2. Nah, maaf ya, ini harusnya bukan 3 ya, ini harusnya 4, maaf. Ini seharusnya 4. SNO, SN itu nama umumnya, kalau tadi kan pakai stanum ya, stano sama stani. Kalau sekarang kalau pakai sistem baru bukan lagi dengan nama Latinnya, tapi dengan nama umumnya. Nama umumnya SN apa? Timah, berarti kita pakai dengan nama timah. SNO, kalau dengan sistem baru, tata namanya menjadi timah 2 oksida. Diikuti berapakah jumlah valensinya dengan angka Romawi. Yang bawah, timah harusnya 4. Timah 4 oksida. Baik, Ibu betulkan dulu. Oke. Nah, ini ya, timah 4 oksida. Begitu juga untuk contoh-contoh yang lainnya. Yang Ibu maksud tadi, yang hanya punya satu jenis valensi saja, misalkan natrium sama kalium. Karena dia hanya punya satu jenis valensi saja, yaitu 1, maka kalian tidak perlu menuliskan jumlah valensinya di sini. Berarti nama baru dengan nama lamanya sama, natrium oksida, tidak ada bedanya. Oke, itu untuk oksida basa. Atau khususnya di sini oksida logam ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, kalau tadi yang sudah kita bahas adalah senyawa oksida basa, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu senyawa oksida asam. Nah, senyawa oksida asam ini dia selalu termasuk ke dalam oksida non-logam ya. Kalau oksida basa tadi pasti masuk ke oksida logam,
Kalau oksida asam, dia selalu akan masuk ke dalam oksida non-logam. Pengertiannya apa? Oksida asam adalah oksida non-logam yang dapat menghasilkan senyawa asam apabila direaksikan dengan air. Contohnya ada banyak, nanti akan Ibu bagikan juga apa saja sih yang termasuk dalam oksida basa, oksida asam, amfoter, indiferen. Nanti akan Ibu bagikan PDF-nya, kalian belajar dari situ ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, ada CO2, SO2, SO3, P2O3, P2O5, N2O3, N2O5, dan masih banyak lagi. Nah, jadi oksida-oksida ini apabila direaksikan dengan air, maka dia akan menghasilkan senyawa asam. Senyawa asam apa? Senyawa asam adalah senyawa yang memiliki gugus H+, ada H+-nya, ada H-nya, itulah yang dinamakan dengan senyawa asam. Nah, contoh reaksinya misalkan tadi CO2. CO2 ini adalah oksida asam. Kenapa oksida asam? Karena ketika bereaksi dengan H2O akan membentuk senyawa asam. Senyawa asamnya apa? H2CO3. Nah, anak-anak bisa belajar yang termasuk dalam oksida basa dan oksida asam. Nanti akan diberikan materi ini ya. Jadi anak-anak hafalkan ini semuanya. Ini contoh-contoh oksida basa. Nah, yang bawahnya contoh-contoh oksida asam. Apa saja sih yang masuk dalam asam? Jadi yang perlu dihafalkan ini. Ini oksidanya, kemudian senyawa asamnya apa? Nah, gitu. Oke, kita kembali lagi ke slide yang tadi. Begitu ya. Jadi ketika direaksikan dengan air, maka senyawa oksida ini semuanya akan membentuk senyawa asam. Nah, kita masuk ke tata namanya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang tata nama dari oksida non-logam ini, kalian harus tahu dulu nih, ada istilah-istilah berikut ini. Ada mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Wajib hafal. Oke, mono itu 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, heksa 6, hepta 7, okta 8, nona 9, dan deka 10. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menuliskan tata nama dari oksida non-logamnya. Nah, sama kayak sebelumnya tadi, di sini kita bagi ada sistem lama dan sistem baru. Sistem lama berarti nama unsur non-logamnya ditulis terlebih dahulu. Sama ya, pakai nama Latin. Pokoknya sistem lama itu selalu dengan nama Latin. Kemudian, kalau jumlah unsurnya cuma 1, maksudnya 1 tuh bagaimana? Misalkan CO2, nah jumlah unsur C, unsur non-logamnya di sini C cuma 1, maka tidak perlu kalian tulis awalannya. Jadi pakai awalan monoditri ya ini ya kita anak-anak. Kalau cuma 1 kayak gini, C kayak gini, nggak usah dituliskan jumlah awalan mono. Yang kita perlu tuliskan adalah di. 2, dari 2 dan seterusnya baru kita tuliskan awalannya. Nah, kemudian diikuti dengan nama unsur oksigen, tapi pakai akhiran ida, berarti menjadi oksida. Dan menggunakan awalan mono, di, tri, dan seterusnya. Nah, langsung aja ke contohnya supaya langsung paham. Misalkan CO2, karena ingat tadi ya, kalau unsur non-logamnya cuma 1, nggak usah ditulis mono, berarti langsung kalian tuliskan karbon. Nah, berikutnya diikuti dengan oksigennya, oksida. Karena jumlahnya 2 berarti tadi kalau 2 itu apa? 2 itu di, berarti kalian tuliskan karbon dioksida. Gampang ya? Contoh yang kedua, misalkan SO2. Sama ya, S-nya cuma 1 jumlahnya, berarti jangan kalian tuliskan mono. Cukup tuliskan sulfur. Ingat, pakai nama Latin. Nama Latinnya S adalah sulfur. Sulfur diikuti oksigennya, karena jumlahnya 2 berarti menjadi dioksida. SO3 namanya sulfur trioksida. P2O3 namanya, karena jumlahnya 2 berarti pakai difosfor trioksida. Yang awalan mono yang perlu ditulis itu adalah oksigennya ya, unsur yang kedua. Misalkan CO.
karbon monoksida. Tapi unsur yang pertama jangan kalian tulis monokarbon, cukup karbon saja, karbon monoksida. Oke, itu untuk yang sistem lama. Bagaimana dengan sistem baru? Untuk sistem baru, di sini kalian nama unsur non-logamnya sama ya, kayak di oksida logam tadi, dituliskan dengan nama umum. Kemudian diikuti dengan valensinya. Valensi non-logamnya berapa? Pakai angka Romawi. Kemudian diikuti dengan nama unsur oksigen diberi akhiran ida, pakai awalan monoditri. Langsung ke contohnya supaya langsung paham. Misalkan ya, kebetulan karbon ini nama umum sama nama Latinnya sama, jadi sama-sama karbon ya. CO2 untuk nama barunya, sistem barunya bisa tuliskan menjadi karbon diikuti dengan valensi dari C, karbon 4 oksida. Bagaimanakah menentukan valensinya? Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kita belajar tata namanya dulu di sini ya. SO2. S itu kalau nama latinnya tadi adalah sulfur, nama umumnya apa? Nama umumnya adalah belerang. Diikuti dengan valensi dari S di sini adalah 4, maka akan menjadi namanya belerang 4 oksida. Oh ya, oksidanya ini tanpa awalan monoditri. Ingat ya, yang pakai awalan monoditri adalah dengan sistem lama. Begitu juga dengan contoh lain. Misalkan kita ambil contoh yang ini ya, N2O5. Nitrogen diikuti dengan valensi N, 5 oksida. CO namanya menjadi karbon 2 oksida. Oke, itu adalah tata nama untuk oksida non-logam. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya untuk tata namanya ya. Kalau oksida logam itu sama ya, yang kita tuliskan. Jadi, oksida logam itu pasti terdiri dari logam dan non-logam. Non-logamnya apa? Non-logamnya ya oksigen. Oksigen itu termasuk dalam non-logam loh ya. Tata namanya bagaimana? Tidak menggunakan awalan monoditri dan seterusnya. Sedangkan oksida non-logam itu pasti dia terdiri dari unsur non-logam ketemu sama unsur non-logam juga. Karena oksigen itu termasuk dalam unsur non-logam. Bagaimanakah tata namanya? Tata namanya menggunakan awalan mono, ditri, dan seterusnya. Nah, ini anak-anak bisa latihan mandiri, bisa kalian kerjakan di buku masing-masing. Oke, itu dia penjelasan dari senyawa oksida logam, khususnya oksida basa, dan oksida non-logam, khususnya itu oksida asam. Kita akan bahas oksida-oksida lainnya di video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.